teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan mengenai teori behaviorisme sama konstruktivisme. Nah, yang pertama yaitu kita mau mengenal mengenai metode pengajaran. Nah, metode pengajaran itu adalah suatu alat khusus yang didesain untuk menunjukkan tipe pengajaran tertentu. Nah, menurut Davis yaitu mengingatkan kita pada fakta bahwa setiap metode yang digunakan itu memiliki dua dampak. Nah, dua dampak itu yaitu kelebihan sama kelemahan. Jadi kalau seorang guru itu menggunakan metode pengajaran itu pasti ada kelemahan dan juga kelebihannya. Nah, seorang guru itu harusnya memilih metode pengajaran yang tepat untuk siswa-siswinya di kelas. Kita itu bisa menyesuaikan dengan metode tersebut untuk mengajar siswa-siswi kita. Nah, dan metode itu juga bisa beradaptasi pada saat pembelajaran. Jadi, bagaimana caranya seorang guru itu membuat pelajarannya itu menarik, ataupun dengan metode ceramah, ataupun dengan metode lainnya itu juga bisa. Behaviorisme itu adalah perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi antara stimulus dan juga respon. Jadi, misalkan seorang anak itu melakukan hal baik, kayak mungkin membersihkan kamar. Nah, kemudian dia itu mendapatkan pujian dari orang tuanya. Nah, dari pujian tersebut, seorang anak itu akan cenderung mengulangi perilaku tersebut, mengulangi perilaku untuk membersihkan kamar, karena ia itu mendapatkan respon yang positif dari orang tuanya, mendapatkan konsekuensi yang baik. Jadi, kalau behaviorisme itu pasti ada perubahan tingkah laku akibat adanya interaksi, gitu teman-teman. Ada 3 prinsip dalam proses belajar menurut Edawat. Nah, yang pertama yaitu law of readiness, di mana di sini itu kesiapan belajar. Nah, kegiatan belajar itu akan berhasil jika peserta didik itu siap untuk melakukan respon dan juga pembelajaran. Nah, jadi seorang siswa itu sudah siap untuk melakukan pembelajaran dan juga siap untuk merespon pembelajaran tersebut. Jadi misalkan besok ada ulangan harian. Nah, seorang siswa itu akan cenderung lebih bersemangat ataupun lebih termotivasi untuk belajar yang giat agar dia itu bisa mendapatkan nilai yang baik di ujiannya besok hari. Nah, itu termasuk salah satu contoh dari law of readiness, yaitu kesiapan untuk belajar. Nah, yang kedua yaitu law of exercise, yaitu pengulangan atau latihan. Nah, prinsip ini itu lebih mengutamakan latihan berulang untuk sebagai kunci dari keberhasilan belajar. Jadi kalau yang law of exercise ini itu lebih ke pengulangan dan juga latihan gitu. Jadi latihan secara berulang agar dia itu bisa mendapatkan keberhasilan dalam belajar. Kayak misalkan ada seorang siswa yang dia itu ingin menjadi atlet sepak bola. Nah, agar dia itu bisa menggapai cita-cita tersebut, nah dia itu bisa untuk selalu berlatih di keseharian dia, seperti itu teman-teman. Jadi dia itu latihan secara berulang, latihan terus-menerus, dan latihan secara konsisten di setiap harinya itu untuk meningkatkan kemampuan dia dan keterampilannya dalam permainan sepak bola gitu. Nah, dengan latihan secara berulang ini dan juga secara konsisten, siswa itu akan berhasil menjadi pemain sepak bola yang baik. Jadi diperlukan pengulangan dan juga latihan setiap harinya gitu. Nah, yang ketiga yaitu law of effect, di mana di sini itu adalah konsekuensi dari tindakan. Nah, prinsip ini itu menganggap bahwa peserta didik itu akan lebih bersemangat dalam proses belajar jika ia mengetahui bahwa ia itu mendapatkan nilai yang baik, teman-teman. Jadi misalkan ada seorang siswa itu mendapatkan pujian dari gurunya, mendapatkan pujian dan juga nilai bagus dari gurunya. Kenapa? Karena dia itu menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, seorang siswa tersebut itu akan lebih termotivasi untuk terus menjawab pertanyaan dengan benar gitu, teman-teman. Nah, sebaliknya jika ada seorang siswa itu dihukum ataupun mendapatkan nilai yang buruk karena ia itu menjawab pertanyaan dengan salah, nah maka
siswa tersebut itu akan merasa kurang percaya diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari gitu teman-teman. Jadi jika ada seorang siswa yang menjawab pertanyaan dengan benar, dia itu mendapatkan pujian ataupun nilai yang baik, dan sedangkan kalau anak yang menjawab pertanyaan dengan salah, dia itu akan mendapatkan hukuman atau nilai yang buruk. Itu juga termasuk dari salah satu contoh law of effect, yaitu konsekuensi dari tindakan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teori behaviorisme. Nah, yang pertama yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku, di mana seseorang setelah mendapatkan ilmu yang baru ataupun mendapatkan peristiwa yang baru, ya mendapatkan stimulus, dia itu akan meresponnya dengan baik. Nah, dari respon tersebut itu perilakunya itu harus tampak setiap hari. Jadi misalkan tadi ada seorang anak yang membersihkan kamar, kemudian dia itu mendapatkan pujian dari orang tuanya. Nah, dia itu akan cenderung terus mengulangi kegiatan tersebut karena dia itu mendapatkan respon yang positif dari orang tuanya. Nah, yang selanjutnya yaitu pembiasaan dan juga latihan menjadi esensial dalam belajar. Nah, di sini itu kita harus melakukan pembiasaan dan juga latihan. Kalau misalkan kita belajar mengenai adab terhadap orang tua. Nah, bagaimana adab terhadap orang tua? Nah, cara pembiasaannya itu gimana? Kita harus latihan terlebih dahulu. Mungkin dengan cara berbicara yang baik, berbicara yang sopan. Nah, kemudian juga dari latihan tersebut kita harus membiasakan seperti itu, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu mengakui pentingnya masukan berupa peristiwa dan juga keluaran berupa respon, ya teman-teman ya. Jadi maksudnya itu kayak kita tuh mengakui pentingnya masukan, kita mengakui pentingnya ilmu yang baru. Nah, kemudian dari ilmu baru tersebut kita tuh bisa merespon apa yang kita dapat dari ilmu tersebut. Apa sih pesan apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tersebut ataupun dari peristiwa-peristiwa tersebut gitu. Untuk konstruktivisme itu adalah teori belajar yang menekankan pada proses pembelajaran yang bersifat kepada siswa. Nah, teori ini itu mendukung pembelajaran mandiri. Dalam teori ini itu guru berperan sebagai fasilitator bagi seorang siswa untuk menemukan fakta, kemudian menemukan konsep maupun prinsip secara mandiri, dan bukan memberikan ceramah atau mengambil alih seluruh kegiatan siswa. Teori ini itu lahir dari gagasan Piaget sama Vygotsky, teman-teman. Jadi maksud dari konstruktivisme itu bahwa pembelajaran itu berfokus kepada siswanya, berpusat kepada siswanya, dan sedangkan gurunya itu hanya sebagai fasilitatornya, teman-teman. Jadi seorang guru itu tidak hanya ceramah di dalam kelas. Seorang guru itu tidak hanya tidak mengambil seluruh kegiatan siswa, tetapi guru itu sebagai fasilitator. Jadi misalkan ada seorang guru itu memberikan bermacam-macam warna. Jadi misalkan ini itu warna putih. Nah, seperti itu. Seorang guru tersebut itu memberitahu kepada muridnya bahwa ini itu warna putih, anak-anak gitu. Kemudian seorang guru itu memberikan tugas kepada anak didiknya untuk mencari barang di sekitarnya atau di kelasnya itu yang warnanya putih. Nah, dari cara tersebut ya siswa itu akan membangun pengetahuannya sendiri. Siswa tersebut itu akan membangun pengetahuannya sendiri tentang warna putih melalui pengalaman secara langsung dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Jadi anak itu akan mengetahui, akan membangun pengetahuan dia bahwa dia itu mengetahui ini warna putih gitu, dengan cara dia itu melalui pengalamannya langsung, dia mencari langsung mengenai barang-barang yang warnanya putih gitu, dan dia juga langsung berinteraksi dengan lingkungannya sendiri. Dengan ini siswa itu tidak hanya menerima tentang warna putih, jadi dia itu juga bisa membedakan kemampuannya untuk mengetahui dan membedakan warna putih dengan warna yang lainnya gitu, teman-teman. Jadi konstruktivisme itu
yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada siswanya. Ada 4 ciri utama yang diturunkan dari teori Vygotsky, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu teori konstruktivisme itu menekankan kepada hakikat sosial dalam pembelajaran. Jadi proses belajar itu tidak hanya terjadi secara individu, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dengan orang lain. Seperti misalkan ada diskusi kelompok. Nah, di situ itu pasti harus membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian mendiskusikan mengenai pembelajaran tersebut, atau bisa melalui kerjasama tim dan juga bisa berbagi pengetahuan dengan teman sebaya kita gitu, teman-teman. Yang kedua yaitu siswa belajar konsep paling baik apabila konsep tersebut berada dalam zona perkembangan terdekat mereka. Nah, pada siswa itu sudah memiliki dasar pengetahuannya yang cukup untuk memahami konsep. Nah, contohnya seorang siswa itu sudah dapat menghitung penjumlahan sederhana, kan misalkan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, tetapi masih kesulitan dengan penjumlahan yang lebih kompleks, kayak misalkan 4 ditambah 2. Nah, 4 ditambah 2 seperti itu, teman-teman. 4 ditambah 2 itu ada berapa, kan gitu. Nah, jika seorang guru itu memberikan bantuan dengan menggunakan contoh yang jelas, Kak, misalkan menggunakan contoh menggunakan benda-benda di sekitar kita, menggunakan benda-benda di keseharian kita. Nah, seorang siswa tersebut itu akan lebih mudah memahami penjumlahan tersebut. Jadi kayak misalkan menggunakan jari jemari juga bisa. Jadi 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 nanti seorang siswa itu akan mulai menghitungnya. Kenapa? Karena dia itu lebih mudah mengetahui mengenai penjumlahan melalui benda-benda di sekitar mereka. Nah, yang ketiga yaitu penggabungan dari hakikat sosial dan zona perkembangan terdekat, yaitu pemagangan yang kognitif. Nah, pemagangan ini itu melibatkan proses belajar yang berfokus pada interaksi sosial dan kolaborasi antara siswa dan seorang guru ataupun ahli dalam suatu bidang. Jadi Kak, misalkan teman-teman ini lagi masa pemagangan. Nah, dalam masa pemagangan teman-teman itu akan dibimbing langsung dengan guru kita sendiri ataupun dengan ahli dalam suatu bidang, kayak misalkan dalam bidang perhotelan. Nah, dalam bidang perhotelan teman-teman itu akan dibimbing bagaimana cara menata kasur dengan baik, kemudian bagaimana cara menata kasur dengan rapi, dan juga di waktu yang singkat gitu, teman-teman. Jadi nanti itu pasti diajari ini seperti ini, bagaimana caranya, kan gitu. Nanti kita itu akan langsung dibimbing entah dari guru kita sendiri ataupun dari ahli dalam bidang tersebut gitu. Nah, yang keempat yaitu scaffolding. Nah, apa sih scaffolding ini? Nah, scaffolding ini itu sebagai suatu hal penting dalam pemikiran konstruktivis. Nah, kenapa? Karena dia itu memberikan bantuan yang sesuai gitu, teman-teman. Nah, teknik pembelajaran yang melibatkan pemberian dukungan dan bimbingan kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep yang lebih kompleks gitu. Nah, kayak contohnya ada seorang guru yang memberikan kosakata bahasa Inggris di setiap pagi dan membantu siswa untuk membuat kalimat dan mempraktekannya dalam keseharian ataupun dalam percakapan mereka. Nah, secara bertahap guru itu akan membiarkan siswanya untuk menggunakan kosakata tersebut dalam keseharian mereka. Jadi kan misalkan itu siswa itu ingin ahli dalam bahasa Inggris. Nah, seorang siswa itu akan gimana sih caranya akan seperti itu. Nah, jadi seorang guru itu akan memfasilitasi dengan menggunakan dan memberikan kosakata di setiap harinya. Dan dari kosakata tersebut seorang siswa itu akan bisa mengetahui ini misalkan makan, apa sih bahasa Inggrisnya makan, kan gitu. Nah, seorang guru itu memberikan kosakata dan dari kosakata itu diajari bagaimana cara membuat kalimat, kemudian bagaimana jika digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu belajar aktif, karena di teori konstruktivisme ini itu lebih menekankan proses
pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana seorang siswa itu membangun pengetahuannya sendiri dan juga melakukan interaksi langsung di lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu menarik dan juga menantang. Kenapa dikatakan menarik dan menantang? Menarik karena seorang siswa itu langsung berinteraksi dengan lingkungan dia. Dan menantangnya, seorang siswa itu juga membangun pengetahuan dia sendiri, seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu refleksi terhadap pengetahuan, dan yang keempat yaitu guru sebagai fasilitator. Jadi seorang guru itu tidak hanya ceramah di dalam kelas, tetapi dia itu sebagai fasilitator, bagaimana memfasilitasi dengan baik seorang siswa ini, gitu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu scaffolding, yaitu memberikan bantuan yang sesuai kepada siswa tersebut, gitu teman-teman. Jadi maksud dari scaffolding itu memberikan bantuan yang sesuai. Kayak misalkan seorang siswa itu kesulitan dalam hal perhitungan. Nah, kita itu bisa mengibaratkan gimana caranya seorang siswa ini itu mudah untuk berhitung, bisa menggunakan benda-benda di sekitar kita, ataupun bisa menggunakan batu ataupun blok di sekeliling kita, gitu. Jadi dari contoh-contoh tersebut ataupun dari bantuan tersebut, seorang siswa itu akan lebih mudah untuk menghitung perhitungan.